Pembukaan pelatihan dasar kepemimpinan siswa LDKS SMA Negeri 1 Modaya tahun ajaran 2021-2022 Kamis 16 September 2021 dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, peserta LDKS diharapkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Modaya, Ibu Poni Johan Boni SPD. Yang saya hormati Ibu Wakasek bidang kesiswaan Ibu Leti Mamonto SPD. Yang saya hormati Bapak Nanang Wijayanto SPD selaku pembina OSIS SMA Negeri 1 Modaya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru panitia yang hadir dalam kegiatan ini. Kemudian yang saya banggakan adik-adik atau anak-anak sekalian, para peserta pelatihan dasar kepemimpinan atau LDKS tahun pelajaran 2021-2022, serta Bapak pula yang saya banggakan para panitia OSIS yang telah bekerjasama dengan panitia guru untuk menyukseskan berlangsungnya acara kita ini. Terkait mengenai pelaporan khususnya jumlah peserta LDKS kali ini berjumlah 35 orang, peserta laki-laki 12 orang dan peserta putri atau perempuan 23 orang. Nah, inilah yang diharapkan ke depan selama kurang lebih 3 hari yang akan digodok, sehingga mereka bisa menjadi generasi dalam kepengurusan organisasi siswa intersekolah SMA Negeri 1 Modaya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena di pagi hari ini, walaupun dalam keadaan cuaca hujan, kita diberikan kesehatan sehingga kita boleh hadir di sekolah sebagaimana mestinya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
bagi Bapak Ibu guru untuk mengajar dan untuk adik-adik siswa datang untuk belajar. Yang saya hormati Kepala Sekolah Lulusan Kesiswaan Ibu Leslie Mampun SPD, Wakil Kepala Sekolah Lulusan Sarana Prasarana Ahmad Jais SPD yang sekaligus Ketua Panitia pada kegiatan LDKS ini. Yang saya hormati seluruh panitia, guru, dan juga panitia dari OSIS, adik siswa, peserta LDKS yang saya banggakan. Agenda pelaksanaan LDKS untuk tahun ajaran 2021-2022 sebenarnya itu bulan Agustus. Panitia sudah memasukkan proposal untuk kegiatan LDKS, cuma karena di bulan Agustus itu ada pembatasan kegiatan PPKM, sehingga saya menunda kegiatan ini. Belajar dari tahun yang lalu, kegiatan LDKS itu sangat tertunda karena corona. Itu sudah dilaksanakan kalau tidak salah sudah akhir tahun dan akhirnya tidak sempat dilantik, ya. Makanya untuk kali ini lebih cepat dilaksanakan agar adik-adik siswa yang nanti terpilih sebagai pengurus OSIS akan dilantik. Nah, sebagai kepala sekolah, saya mengharapkan adik-adik peserta yang tadi sudah dibacakan oleh panitia itu berjumlah 35 orang, yang putra 15 orang, dan yang putri sisanya itu. Dan saya sangat mengharapkan dari jumlah peserta ini semua menjaga kesehatan sehingga dapat mengikuti dari awal sampai akhir dengan baik, dan juga bukan hanya sekedar mengikuti, bukan hanya sekedar hadir, tetapi ilmu yang disampaikan nanti oleh narasumber itu memang betul-betul dipahami. Teman-teman sekalian, untuk mengawali aktivitas kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkan saya berdoa menurut agama saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kegiatan selanjutnya tadi peserta Cepinsos akan menerima materi, dan materi pertama yaitu tentang lingkungan hidup sekolah yang akan dibawa oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Khadijah Mampun SPD, dan diharapkan kepada adik-adik agar menjaga ketertiban dan ruangan dan dimohonkan untuk mendengar dengan seksama. Pada Ibu ini. Berdiri adik. Perkenalkan, nama saya Solihna Nurul Hidayati, alamat Koja Timur. Nama orang tua saya Normani Patawijaya. Terima kasih. Iya, Purworejo Timur. Iya, alamatnya Purworejo Timur. Terima kasih, Nona cantik. Iya, selanjutnya. Adik boleh buka masker dulu selama perkenalan. Nggak kedengaran namanya kalau apa. Namanya cantik, cuma nggak kedengaran. Iya, Purworejo Tengah. Makasih.
Iya, terima kasih. Mudah induk. Perkenalkan diri, nama saya Dino Nursingi, biasa dipanggil Dino. Alamat Madaya Hidup, nama orang tua saya Tafianus Nursingi. Iya. Iya. Sekolah tempat pendidikan siswa-siswi untuk belajar. Ada lagi? Silakan. Iya. Ilmu pengetahuan yang kita miliki selama kita sekolah itu adalah pendidikan. Ada lagi yang lain? Panitia sudah catat tadi? Iya. Adik-adik ketika lahir dari umur 0 bulan itu berada di rumah, ya kan? Nah, selama di rumah dari umur 0 bulan sampai sekian, masuk usia sekolah pertama kali adalah PAUD. Kalau sekarang PAUD. Kalau dulu ibu sekolah langsung SD, belum ada TK. Kalau sekarang sebelum ke TK itu ke PAUD. Habis PAUD baru TK, baru SD dan seterusnya. Nah, sebelum masuk ke PAUD, adik-adik itu umur masih balita, sudah diajarkan untuk makan sendiri, minum sendiri, ya kan? Berarti di dalam rumah itu sudah ada pendidikan. Baik, selanjutnya materi yang adik-adik akan terima tentang selayang pandang. Jadi silakan didengarkan baik-baik, catat yang penting-penting dan dimohonkan kepada adik-adik kita agar bertanya atau menjawab nanti yang akan diberikan oleh pemateri. Dan pemateri kita hari ini adalah Pak Guru Ahmad Jais SPD. Kepada Pak Guru, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Minggu pertama masih ada 2 hari lagi, 1 hari setengah ya, karena nanti hari Sabtu itu kita cepat pulang. Ya. Masih bisa senam pingin lagi? Iya, masih bisa ya. Nanti kita senam pingin lagi di tengah-tengah materi sebentar. Baik, catatan semua disiapkan, dicatat karena ini materi salah satu materi yang paling penting. Ya, salah satu materi yang paling penting dari rangkaian semua materi yang ada. Berbicara tentang OSIS, ya, organisasi apa kepentingannya? Organisasi intrasiswa intrasekolah. Ya. Pak Guru mau tanya, siapa yang sudah pernah menjadi pengurus OSIS ketika di sekolah menengah pertama? Tanya. Ya, 1, 2, 3. 6 orang ya, 7 orang. Jadi baik, organisasi siswa intrasekolah ini memang sudah ada, sudah dikenalkan kepada kalian semenjak di sekolah menengah pertama. Jadi pada waktu itu yang sudah pernah menjadi pengurus artinya sudah pernah berpengalaman atau sudah pernah punya waktu dan tenaga dia berkontribusi di organisasi siswa intrasekolahnya. Nah, sekarang yang akan menjadi pembahasan kita kali ini, materi kita kali ini yaitu tentang selayang pandang organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Ada yang tahu arti selayang pandang di sini? Angkat tangannya. Ya, kalau calon-calon pengurus OSIS intinya harus berbeda dengan orang-orang yang atau siswa-siswa yang tidak terlibat dalam pengurus OSIS. Ya. Pengurus OSIS itu harus berbeda. Dalam berbeda artinya mereka kritis, mereka suka menanyakan hal-hal yang memang perlu ditanyakan, suka mengeluarkan pendapat-pendapatnya yang memang dirasa dibutuhkan pendapatnya. Itu yang harus menjadi pembeda ya. Jadi bayangkan, kalian ada 100 lebih siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kemudaya tahun ajaran 2021-2022, hanya 24 orang yang saat ini hadir dan berkesempatan untuk memiliki pengalaman ini. Itu kesempatan luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua.
Ya, tidak semua punya kesempatan ya. Ada mungkin acu tak acu dengan kegiatan semacam ini. Ada juga yang ingin sekali cuma tidak diizinkan oleh orang tuanya. Ada juga yang orang tuanya mengizinkan tetapi siswanya lagi yang tidak ingin terlibat. Ya, ada juga faktor ya karena tidak diberikan kesehatan oleh Tuhan. Ya, banyak kendala sehingga kalian ini yang istimewa untuk SMA Negeri 1 Mudayak sebagai calon pengurus OSIS. Sudah jangan itu lagi nih kalau pemimpin adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok ke arah untuk mencapai tujuan. Perilaku kita, perilaku berarti tindakannya, gerak-gerik kita. Perilaku kita untuk mempengaruhi orang lain. Berarti terdiri dari dua kata kan? Perilaku untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, perilaku yang kita lakukan di sini adalah perilaku seperti apa? Nah, ini yang harus kita ketahui dan sudah ada pada diri sendiri, sudah ada pada diri Anda. Perilaku-perilaku itu adalah bagaimana Anda mengarahkan, bagaimana Anda menuntun, bagaimana Anda menolong orang lain untuk berhasil. Gitu. Ada dengan istilah orang Manado bilang, Sulawesi Utara bilang apa? Lewat pahlawan, Samratulangi. Istilah yang sampai hari ini masih digunakan oleh orang Sulawesi Utara. Sito, to, tumo, to. Orang yang hidup menghidupkan orang baik, bukan menghidupkan orang mati ya. Tidak ada begitu kan? Tidak ada bin salabin karena hidup kembali. Tidak ada seperti itu. Tetapi bagaimana Anda menghidupkan orang lain? Berarti dengan cara itu. Dalam itu pemahaman yang pertama, nanti Pak akan jelaskan selanjutnya. Yang kedua, kemampuan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan mengajak orang lain agar mau. Ini
Ini ada cara-cara seperti itu. Bagaimana? Dia bilang yang kedua, untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan mengajak orang lain untuk mau. Pemahaman di sini adalah bagaimana segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada, yang kita inginkan untuk kebenaran orang lain. Karena dalam pergaulan dalam setiap orang kan tidak semua hal baik kan yang ada di pikiran dia dong. Tidak semua hal baik yang ada di pikiran dia. Tetapi ada hal-hal buruk juga yang memang ada juga di pikiran dia. Manajemen waktu adalah suatu proses untuk melakukan kontrol atas waktu. Berarti siapa yang mengontrol waktu? Kita atau waktu yang mengontrol? Kita sendiri yang mengontrol waktu, bukan waktu yang mengontrol kita, manusia. Tetapi kita sebagai manusia yang bisa mengontrol waktu itu. Terus dengan batas tertentu untuk melakukan tugas tertentu. Jadi kita membatasi waktu untuk tugas tertentu. Sama dengan ini materi jam 1, kita membatasi, ada batas. Nah itu dibilang manajemen waktu. Next ada juga yang pengertian manajemen waktu adalah kemampuan untuk merencanakan. Nah di sini garis bawahi tentang merencanakan. Nah sekarang mulai diikut kegiatan ini LKS ini sudah direncanakan oleh panitia. Itu termasuk manajemen waktu. Untuk merencanakan dan menggunakan waktu semaksimal mungkin. Nah di sini dikatakan merencanakan waktu untuk menggunakan waktu semaksimal mungkin. Jadi pengertian di sini yang satu, manajemen waktu, kontrol atas waktu. Kita sebagai manusia yang bisa mengontrol waktu dengan batas tertentu. Yang kedua, kemampuan untuk merencanakan kegunaan waktu. Dan ketiga, memaksimalkan waktu. Siapa yang bikin? Siapa yang buat manajemen ini? Kita manusia atau waktu? Kita manusia. Oke. Paham sampai sini? Paham. Next. Nah, pada kenyataannya kita tidak menggunakan waktu semaksimal mungkin. Betul nggak? Semaksimal orang menggunakan waktu? Belum maksimal. Kita masih manusia biasa. Tetapi ketika dapat materi tentang manajemen waktu, kita diingatkan kembali bagaimana kita bisa memanage waktu kita. Meskipun waktu kita kok masih sekolah, masih dibangun oleh orang tua, dipertanyakan loh kalau orang tua tak ada, dipersalahkan orang tua. Nah, sama yang tadi terlambat mempersalahkan hujan. Tidak. Jadi di sini sekali lagi ibu tekankan manajemen waktu adalah proses kontrol atas waktu. Kedua, merencanakan. Yang ketiga, menggunakan waktu semaksimal mungkin. Silakan tulis. Ini saja. Ya, itu semua adalah fungsi daripada kelompok. Kenapa kita dalam kelompok itu harus ada komunikasinya? Ya, karena kalaupun dalam kelompok baru namanya kelompok, tentu ada komunikasi, tukar pikiran kan? Nah, yang paling modern yang kita kenal itu, kalau ini adalah komunikasi kelompok, sekarang kalau di kelas itu disebut sebagai diskusi. Jadi diskusi itu terus membahas tentang pelajaran, membahas pelajaran yang belum kita mengerti, atau membahas pelajaran yang sudah kita mengerti terus kita pecahkan. Bagaimana supaya hal ini bisa terjadi atau bisa kita dapatkan? Terus yang sekarang, apakah handphone itu bisa disebut sebagai
komunikasi? Jadi setahu sambangan, kalau yang nama handphone itu berarti dia adalah alat komunikasi modern. Karena kita sudah di era milenial, sehingga handphone itu sangat berguna. Jadi komunikasi handphone ini kadang-kala yang tidak baik menjadi baik dan yang baik menjadi tidak baik. Jadi kalau kita salah menggunakan handphone, tentu komunikasinya akan merembes lagi ke tingkat yang tidak baik. Ya, manajemen organisasi. Sebenarnya kalian ketika masuk ke dalam OSIS sudah melakukan proses wawancara, kemudian masuk pada kegiatan LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa, dan tahapan sesudahnya adalah tahapan pasca LDKS, yaitu wawancara untuk memastikan kembali bahwa kalian benar-benar lulus menjadi pengurus OSIS. Ini sebenarnya bagian dari proses bagaimana menciptakan satu kader, termasuk kalian ini sebagai kader generasi penerus bangsa. Ya, kader generasi pengurus bangsa, pengurus OSIS, pengurus OSIS, supaya kalian terbiasa dengan bentuk-bentuk kegiatan yang menjadikan kalian sebagai siswa yang lebih berkarakter, seperti itu. Jadi ini bagian dari proses untuk mencapai satu organisasi. Manajemen organisasi itu ada dua kata, ada manajemen dan organisasi. Manajemen itu artinya kita akan berhubungan dengan kebiasaan berkumpulnya banyak orang, itu manajemen. Nanti ada yang mengatur di situ, ada yang memerintahkan, ya, ada yang mendesain, ada yang melaksanakan, itu manajemen. Manajemen biasa kan kalau misalkan kita di rumah ada manajemen rumah tangga. Pasti manajemen rumah tangga, kepala rumah tangganya adalah bapak atau orang bapak, ya. Bendaharanya biasa mama yang jamping-jampingan doi. Kadang-kadang bapak di mama makannya cuma gara-gara doi, anak meminta jajan padahal jangan sampai ke sekolah. Begitu kan? Nah, orang apa lagi? Anak-anak sebagai anggota kedua. Ini merupakan satu manajemen organisasi yang ada di rumah tangga. Kebetulan di rumah tangga itu bukan organisasi, tapi disebut rumah tangga. Tapi polanya adalah pola manajemen organisasi, seperti itu. Orang tua laki-laki mencari, ada doi skor pak, mama, mama nanti mama yang apa lagi? Ini pokoknya terencana dibicarakan apa-apa, hal-hal apa yang nanti akan diperlukan, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Ini harus kita manajemen. Tapi dalam arti luas, persidangan itu berasal kata dari sidang, ya. Dia itu adalah sebuah pertemuan banyak orang, ya, untuk membahas suatu keputusan atau suatu masalah yang nantinya keputusan tersebut akan disetujui bersama dan harus diikuti oleh seluruh peserta atau seluruh anggota organisasi. Seperti itu, tidak terkecuali siapapun. Misalnya dalam sebuah OSIS, organisasi OSIS yang ada di SMA Wadaya menetapkan bahwa seluruh peserta tiap hari Kamis itu pakai alma mater OSIS. Maka peraturan itu tidak boleh dilanggar oleh seluruh peserta dan seluruh anggota dari masyarakat, anggota dari organisasi tersebut. Oleh karenanya, sidang ini sangat penting untuk dihadiri. Ada berbagai aturan yang tentunya akan terang bahas sebentar supaya persidangan tersebut itu dianggap sah dalam sebuah organisasi.
Seperti itu. Mengerti seperti ini? Oke. Baik, terus itu yang pengertian ya. Sekarang masuk pada jenis-jenis persidangan. Yang pertama itu ada namanya sidang pleno. Sabensus, siap. Sabensus, siap. Sabensus, siap. Saya siswa, saya bisa. Saya siswa, saya hebat. Saya siswa, saya kuat. Masa mereka adalah ini. Nah ya, terima kasih dulu. Karena orang belajar tentang 6 profil Pancasila, karakter, pendidikan. Yang kalian sebutkan tadi itu sudah termasuk apa? Contoh-contoh dari 6 apa? Profil Pancasila. Apa sebenarnya tujuan Moni ada di sini? Toh? Kenapa kalian harus digodok di sini? Kenapa mau ada di sini dari pagi tadi toh? Dari pagi, nanti sebentar tidur sini. Dari pagi sampai malam mau di sini, mau digodok. Tentu supaya mendapat apa? Pengalaman. Dapat pengalaman, melatih mental. Supaya lebih apa? Disiplin. Berani. Tanggung jawab. Jujur. Apa lagi? Pantang mundur. Jadi tujuan sebenarnya di sini itu sebenarnya ini 6 profil Pancasila yang orang pemateri ini untuk baking dari pagi sampai sore ini atau bahkan dari kemarin toh. Jujur, gotong royong. Tadi kegiatan apa-apa yang menumbuhkan gotong royong atau bekerja bersama-sama? So ada apa? Aksi demo. Di mana? DP contoh apa? Demo apa? Kan kalau demo bukan cuma demo. Menurunkan harga SPP sekolah. Menurunkan apa? Harga BBM. Apa itu BBM? Duduk siap, gerak. Duduk siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita mengikuti kegiatan LKS kita pada malam hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Lapor. Peserta calon LKS tahun 2021 dengan jumlah laki-laki 8 orang dan jumlah perempuan 22 orang dengan jumlah keseluruhan 30 orang yang mengikuti dan menerima materi pada malam hari ini. Siap, lanjutkan. So, mulai sekarang Anda yang ada di dalam sini, kalau memiliki ego, buang egonya. Ya, buang itu ego. Oh, kita ini pak begini, kita ini pan jijik, kita ini pan begini, kita tidak bisa kena ini, kita tidak bisa kena itu, kita terlalu banyak kesibukan di rumah, buang. Kalau you wanna fight hipnosis, fight betul-betul. Kalau cuma setengah-setengah saja, nggak usah. Anda pernah makan nasi kalau setengah masak? Enak enggak? Ya, enak. Nasi itu yang enaknya itu dimakan ketika dia masak. Sama juga dengan ini, Pak berikan harapan. Ketika Anda mau fight di sini, Anda mau betul-betul di sini, walaupun ini COVID, walaupun ini pandemi, kalau memang mau total.
Jangan setengah-setengah. Jangan ketika dipanggil diajak untuk melakukan sesuatu kemudian Anda terlalu banyak mementingkan diri sendiri atau kelompok Anda. Buang segala sesuatunya. Di sini Anda jadi satu. Tidak mutlak siapa yang jadi ininya, siapa yang jadi ininya, siapa yang jadi ininya. Yang mutlak itu orang itu satu. Dan beruntunglah Anda karena OSIS ini adalah organisasi SAM di bawah Kementerian Pendidikan yang paling besar di Indonesia. Itu OSIS. Beruntung ada dalam. Yang kedua apa? Uang. Yang ada uang nggak jadi semua. Yang ada sekarang ini, yang ada uang nggak jadi. Uang itu tidak menentukan segalanya, tapi segalanya tidak menentukan uang. So bagaimana dengan keuangan orang tua sekolah? Banyak sekali diberi keterbatasan. Banyak sekali Pak Guru cuma potong-potong. Pak Guru juga tadi siap punya materinya. Lalu sampai sekolah banyak keterbatasan. Ketika orang membeli backing sesuatu, program kerja orang mau backing, kontrolnya ada doi, bagaimana orang bicara? Bukan bagi mikir, pakai otaknya, pakai kreativitasnya, pakai daya jelajah imajinasinya. Kalau biasa cuma minta sumbangan ganti, gimana uang itu datang dengan sendirinya? Tapi orang mesti bekerja. Bekerja kenapa? Karena orang punya men. Kemudian material, saya percepat. Material itu apa? Alat dan bahan yang orang pakai. Yang orang mau hantam akan program kerja yang menjadi. Orang suka memasak nasi. Ini kita memasak nasi, kita beli ada doi. Ketika berasnya kita beli, kalau nggak ada api, nggak ada kompor, jadi nggak ada kuker, jadi nggak. Siapkan. Ini poin-poin penting. Kemudian terakhir metode yang pernah gunakan. Semua metode itu bagus. Pak Guru pernah bilang begini, anak-anakku ini pernah menjadi ada 5 atau pernah menjadi ada 10, 5 aja. Ini pernah punya masalah 1. Ini punya masalah 1. Masalahnya di pergelangan tangan. Pernah mencapai ini masalah ini adalah yang macam cara. 1, lewat ibu jari bisa, lewat telunjuk bisa, ini. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Sama dengan tadi Pak Guru cuma ada lihat dulu ada angkat ini matras yang dari ruangan atas ke ruangan rekom. Itu berat sekali dulu angkat 3 orang, kemudian sempat jatuh. Metode yang digunakan dipikir lagi. Sama dengan Pak Guru bilang begini lagi. Sama dengan Pak Guru bilang ini. Kalau mau memasak nasi, boleh pakai kompor. Boleh pakai rice cooker. Mana yang enak, mana yang cepat, mana yang pas. Paham? Sama dengan orang mau pergi Manado, mau lewat Aturan, DP jalan bagus tapi lama, atau mau lewat Bolting, cepat tapi DP jalan begini. Semua tergantung kondisi. Semua tergantung situasi. Tidak boleh dipaksakan. Sama yang tadi kalau bangka yang tadi itu cuma 3 orang ngomong DP. Badan misalnya kecil-kecil itu tidak bisa dipaksakan. Jadi metode yang digunakan sebaiknya harus lepas. Saya lanjut lagi.